Bupati Simalungun buka MTQ ke-46 secara virtual. Residivis pencurian sepeda motor di Kabupaten Karo ditembak. 1 unit kantor lurah di Padang Sidimpuan tidak dialiri listrik. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 tahun 2020 tingkat Kabupaten Simalungun secara virtual di Gedung Majelis Ulama Indonesia Simalungun Jalan Asahan. Perlombaan MTQ tahun ini diikuti sebanyak 543 peserta. Bupati Simalungun JR Saragi membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 tahun 2020 tingkat Kabupaten Simalungun di Gedung Majelis Ulama Indonesia Simalungun Jalan Asahan pada 20 Agustus 2020. Pembukaan dilakukan secara virtual, ditandai dengan menabur rebana oleh Bupati Simalungun beserta Ketua MUI Simalungun Abdul Halim Lubis, Kapolres AKBP Agus Waluyo, Kepala Kantor Kemenak Sakoanda Siregar, didampingi Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Amri Syamsi Mamora, perwakilan Dandim 0207 Simalungun, peserta MTQ dan kafilah kontingen. Kegiatan ini juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, mewajibkan setiap tamu undangan untuk memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak serta pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki gedung. Perlombaan MTQ tahun ini yang dilakukan selama 3 hari dan diikuti sebanyak 543 peserta yang diadakan di 3 lokasi berbeda, di antaranya di Gedung MUI, Ruang Kelas UISU, dan Kantor Kementerian Agama Simalungun. Hal ini dilakukan secara virtual guna menghindari kerumunan massa. Ada 6 cabang yang diperlombakan untuk tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa, seperti mujawad, tartil, tahfiz, fahmi, khottil, dan syahir Quran. Bupati Simalungun JR Saragi berharap melalui kegiatan MTQ ini semakin terjalin tali silaturahmi dan berpesan kepada peserta yang terpilih nantinya menjaga nama baik Simalungun. Ini kan sebenarnya sudah direncanakan di bulan Maret, tapi kebetulan ada COVID, jadi karena kita fokus untuk penanganan kesehatan dan setelah kita berkoordinasi dengan panitia, maka kita coba dengan virtual seperti ini. Kita berada di sini tapi di kecamatan tetap dilakukan kegiatan ini dengan menggunakan protokol kesehatan. Dengan harapan kita, Kabupaten Simalungun harus punya kontingen untuk Sumatera Utara. Itulah maka dibuat acara ini dengan sesederhana ini, tapi kita juga mengharapkan mendapatkan yang terbaik. Karena kita yakin anak-anak orang Simalungun ini cerdas dan pintar-pintar semua. Bagi pemenang dari 6 cabang yang diperlombakan nantinya akan menjadi utusan ke tingkat Provinsi Sumut di Medan pada awal September 2020 mendatang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kabupaten Simalungun, pemirsa, Kepala Puskesmas Perbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun yang meninggal akibat terpapar COVID-19 ditetapkan sebagai pahlawan kesehatan. Bupati Simalungun pimpin penghormatan terakhir kepada almarhum. Bupati Simalungun JR Saragi memberikan penghargaan kepada almarhum Kepala Puskesmas Perbutaran Dr. John Edward Sipayung sebagai pahlawan kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia, keluarga mendapat santunan senilai 300 juta rupiah. Penghargaan diberikan dikarenakan sejak adanya wabah COVID-19 di Kabupaten Simalungun,
Almarhum sangat aktif dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Almarhum juga selalu memberikan pencerahan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jajaran Pemkab Simalungun yang dipimpin langsung Bupati JR Saragi bersama tim medis memberikan penghormatan terakhir saat pemberangkatan jenazah ke peristirahatannya yang terakhir. Sejak dia ada COVID di Kabupaten Simalungun, dia selalu turun bersama staf-stafnya, baik Kadis Kesehatan, Pangulu, Kapolsek, termasuk juga para Babinsa, Babin Kaptipmas, Bidan selalu untuk melakukan pencegahan dan pencerahan ke tengah-tengah masyarakat. Dan dari situlah kita melihat keberhasilan di Puskesmas yang dipimpin itu. Hampir bisa dikatakan kita baru menemukan daerah situ itu waktu itu hanya 2 aja COVID. Dan ternyata dengan seringnya kontak dia selalu dengan masyarakat yang keluar masuk ke daerah itu, akhirnya dia yang menjadi korban. Nah, untuk itu perlu kita angkat dia menjadi pahlawan supaya seluruh tenaga-tenaga medis lain juga tidak menjadi trauma dan takut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamin Saragi, Kota Pematang Siantar pada Selasa malam. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Pemakaman dilakukan secara protokol kesehatan dan biayanya ditanggung oleh Pemkab Simalungun. Pentania Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, kisah memprihatinkan dialami seorang nenek berusia 60 tahun, warga Kelurahan Tambun Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nenek Rosmawati tinggal di rumah tua sebatang kara tanpa anak saudara. Ia pun hidup mengandalkan belas kasih orang lain. Inilah Rosmawati, nenek berusia 60 tahun dengan kondisi lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya saat berdagang. Kini ibu dari 7 anak itu tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa dan hidup sebatang kara tanpa keluarga. Untuk makan sehari-hari, warga Kelurahan Tambun Timur itu mengandalkan bantuan orang lain. Untuk minum dan mandi, Rosmawati terkadang menggunakan air hujan. Bahkan, rumah yang tak terawat pun kerap dilanda banjir apabila musim penghujan tiba. Ada tahu anaknya kemana, Bu? Pada kemana? Anaknya pada kemana, Bu? Entah kemanaan tuh. Satu di Pekanbaru, satu di Batu. Nggak pernah pulang kemari, Bu? Satu aja, 2 aja Tiki. Waktu apa? Mudah-mudahan terjadi ini 2 lah. Anak perempuan 1, 6 laki-laki 1. Tapi itu pun tak ada lagi. Nggak ada lagi nampak, Bu. Dari Bu, keperluan untuk makan, minum bagaimana ya, Bu? Sendiri juga? Sendiri dikasih orang. Kasih orang ya. Kasih orang ya. Kalau minum air, Bu? Air itu yang saya beli kalau lewat gitu kalau dibeli. Kadang mau pakai air hujan, Bu, ya? Air hujan untuk mandi? Iya. Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Pematang Siantar mengatakan pihaknya telah melakukan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dan kependudukan Rosmawati. Ada ibu ini, karena kita tahu ibu ini sangat butuh bantuan itu, karena dia sebatang kara, anaknya 7 tapi di luar daerah semuanya. Kita lihat kondisi rumah tidak layak huni, bahkan tidak punya kamar mandi. Dia mengharapkan air hujan untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari untuk makan. Makan dan minum. Kita lihat juga semuanya sangat memprihatinkan ini seperti ini. Kan udah sampai hampir 1 meter rumput. Kita sangat kasihan. Jadi tadi pagi juga saya dengan Pak Lurah komunikasi. Kita sudah langsung uruskan BPJS-nya. Ya, kita sudah uruskan BPJS-nya supaya kelak ibu ini bisa berobat. Dia kan sudah tua.
supaya bisa berobat dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim Satreskrim Polres Tanah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri saat hendak dilakukan pengembangan. Pelaku pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T dan membawa kabur sepeda motor yang sedang diparkir di depan toko. Pelaku berinisial WS ini merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama. Jadi pada hari ini kita Satreskrim Polres Tanah Karo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 11. Jadi kita tangkap pelaku di Desa Rumah Kabanjahe. Dan begitu kita kembangkan, kita dapat barang bukti di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Dan perlu kita ketahui bahwa tersangka tersebut adalah residivis. Jadi tindak pidana yang dilakukan tetap pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama dengan barang bukti sepeda motor telah diamankan di Satreskrim Polres Tanah Karo. Pelaku dipersangkakan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang preman yang kerap meminta uang dengan cara kekerasan terhadap pedagang buah di Medan nyaris tewas dihajar massa. Untuk menghindari amukan massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan massa yang anarkis. Seorang preman jalanan yang meresahkan pedagang di Medan Labuhan berhasil ditangkap warga lingkungan 19 Gudang Kapur, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Warga yang geram melihat pelaku kerap meminta uang kepada pedagang dengan cara kekerasan, langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Untuk menghindari amukan massa, pelaku diamankan di rumah warga. Saat petugas akan mengevakuasi pelaku ke Polres setempat, petugas sempat memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang anarkis menghajar pelaku. Menurut salah seorang korban pemerasan, pelaku memeras dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam dan menyekapnya di rumah kosong karena tidak memberikan uang. Kasihlah sebagai uang muka, uang panjer supaya aman saya kan, supaya selamat dulu. Akhirnya udah dijanjikan besok hari Minggu adalah buah nipah bang. Berapa puluh biji? 30 biji mau? Oke lah, kalau 30 biji ya berat kali, ya 2 kali ambil gak apa-apa lah. Begitu saya datang tadi pagi, langsung dimasukkan di rumah. Ini bang, buah nipahnya di dalam rumah. Dalam rumah? Mana buah rumahnya? Buah nipahnya? Itu masuk, langsung dijebret, ditodong pisau. Nah, nggak bisa lah bergerak.
Korban telah membuat laporan ke kantor polisi. Saat ini petugas masih mengejar kawanan pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BTKLPP melakukan swab test massal di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan menyusul semakin banyak dosen dan pegawai di kampus tersebut yang terpapar COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan mencatat sebanyak 33 orang dosen dan pegawai Universitas Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak kampus USU juga sudah melakukan lockdown atau penutupan kampus mulai dari bulan Maret hingga bulan Agustus karena semakin banyaknya yang terpapar COVID-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Balai Teknik Kesehatan BTKLPP kelas 1 Medan mengadakan swab test massal di lingkungan kampus. Untuk swab massal ini, BTKLPP menyiapkan ribuan alat untuk melakukan uji usap ini. Karena banyaknya dosen PPDS semua yang ada di ruang lingkup Padang Bulan, khususnya warga USU yang mendapatkan positif COVID-19. Sejauh ini BTKLPP kelas 1 Medan telah mengambil sampel sebanyak 8.000-an orang di daerah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan ini sebanyak 18% dinyatakan positif COVID-19. BTKLPP kelas 1 Medan juga akan terus melakukan swab massal di kawasan Mebidang dan lokasi-lokasi yang masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, satu unit kantor lurah di Kota Padang Sidimpuan kondisinya sangat memprihatinkan. Selain hanya berupa ruang sewaan berukuran 4x3 meter, sejak dijadikan kantor lurah, kantor ini tidak pernah dialiri listrik. Tentu saja keadaan seperti ini membuat pelayanan publik tidak maksimal. Inilah kondisi kantor Kelurahan Palopat Baria, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Bangunan semi permanen milik warga ini disewa pihak kelurahan lebih dari 10 tahun lalu. Setiap tahun pihak kelurahan harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk sewa. Ironisnya, kantor kelurahan berukuran 4x3 meter ini setiap harinya dihuni 4 orang PNS, termasuk lurah. Tidak ada fasilitas penerangan seperti listrik dari PLN di perkantoran ini. Yang ada hanya 2 unit meja, 1 unit lemari, dan 1 unit mesin tik. Kondisi kian parah, jika musim penghujan datang, kantor ini akan kebocoran. Memang sudah tidak bisa kita mengikuti zaman. Karena zaman sekarang tidak ada lagi mesin tik kan, udah komputer. Kita menyiapkan belangko-belangko aja dikerjakan dengan mesin tik. Kalau kendala bangunan, karena dulu memang belum ada penyediaan lahan tanah kan, tanah pertapakan kan harus dari hibah masyarakat. Tapi kalau sudah baru 2-3 tahun inilah baru ada. Tapi sekarang pun belum, udah diusulkan ke Musrembang, belum ada hasilnya dari Kota Padang Sidimpuan kan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 4 lingkungan, pihak kelurahan hanya bisa menyiapkan berbagai belangko tanpa bisa memproses lebih lanjut dengan komputer.
Saat ini penduduk Kelurahan Palopat Maria berkisar 3.400 jiwa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Uang kertas pecahan Rp75.000 edisi khusus HUT ke-75 tahun Republik Indonesia banyak diburu masyarakat melalui loket penukaran resmi Bank Indonesia. Bahkan untuk menghindari kerumunan massa saat penukaran uang, pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah membatasi jumlah penukaran uang, di mana setiap hari hanya 150 orang. Antusias masyarakat dalam mendapatkan uang edisi khusus HUT ke-75 tahun Republik Indonesia, yakni uang kertas pecahan Rp75.000 sangat tinggi. Seperti terlihat di kantor perwakilan Bank Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 19 Agustus 2020. Sejak dibukanya loket resmi penukaran uang edisi khusus ini pada 18 Agustus 2020, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah ramai didatangi penukar uang yang telah terdaftar melalui aplikasi. Guna menghindari kerumunan massa saat proses penukaran uang, pihak Bank Indonesia pun membatasi jumlah penukar, di mana loket penukaran hanya melayani 150 orang dalam seharinya. Pembatasan ini disesuaikan dengan anjuran protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Kami sudah mengatur sedemikian rupa, ini sebenarnya semua dalam rangka protokol COVID. Jadi kami mengatur melalui pendaftaran melalui aplikasi, dan kami membatasi bahwa satu kantor sehari hanya bisa melayani 150 orang. Masing-masing orang akan mendapat jatah 1 lembar. Jadi memang agak lambat, tapi kalau kita melayani banyak, kami jadi akan melanggar protokol COVID. Itu sebenarnya kenapa kami mengaturnya sedemikian rupa. Bagi masyarakat, selain karena jumlah uang yang diedarkan terbatas, desain unik yang memiliki filosofi terkait mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan dan menyongsong masa depan gemilang itulah yang menjadi alasan mereka antusias memburu uang edisi khusus HUT ke-75 tahun Republik Indonesia ini. Keunikannya dari nilai esensi dari uang ini sendiri ya. Jadi beberapa pencapaian Indonesia selama ini ada dituangkan di dalam uang ini. Ya, selain memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 ini, uang ini kan limited edition ya, masih tidak keluar seterusnya kalau tidak salah begitu. Nah, saya kebetulan ada beberapa koleksi juga, jadi ini saya bila-bilain ke sini mau buat koleksi. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 tahun Republik Indonesia, Bank Indonesia meresmikan uang kertas rupiah khusus pecahan Rp75.000 hanya sebanyak 75 juta lembar. Sementara untuk kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mendapat jatah 3.700.000 lembar. Untuk mendapatkan uang rupiah edisi khusus tersebut, masyarakat bisa memesan melalui aplikasi pintar di situs pintar.bi.go.id. Penukaran dilakukan dalam 2 tahap, yakni 17 Agustus hingga 30 September 2020 di kantor Bank Indonesia. Sementara penukaran tahap kedua dimulai 1 Oktober hingga selesai di Bank Indonesia, serta bank yang ditunjuk untuk melayani penukaran yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.